Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Amiratun Mutia. Di video kali ini aku akan bahas tentang baby blues. Sebelum aku lanjutkan, ada dua kondisi yang biasa dialami oleh ibu baru, teman-teman. Yang pertama ada baby blues, yang kedua ada postpartum depression atau depresi setelah melahirkan. Nah, menurut artikel yang aku baca, dua kondisi ibu yang baru melahirkan ini, dua kondisi ini itu berbeda. Yang pertama, baby blues itu gejalanya itu lebih ringan dan biasa disebabkan oleh kondisi perubahan fisik dan emosional yang kurang terkontrol. Kalau postpartum depression atau depresi setelah melahirkan itu dia jauh lebih parah dan jangka waktunya itu lebih lama yang dialaminya. Nah, aku gak akan bahas lebih lanjut tentang postpartum depression. Aku akan bahas tentang baby blues menurut pengalamanku sendiri dari garis besarnya aja. Nah, karena tadi aku sudah jelasin, baby blues itu disebabkan kebanyakan karena perubahan fisik dan emosional yang tidak terkontrol. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Jadi pertama, ibu yang baru melahirkan itu dia merasa kaget dengan kondisi atau rutinitas yang dia berubah 180 derajat dari biasanya. Oke, bayangkan kita sedang hamil atau kita sebelum hamil, kita biasanya sendiri, kita biasanya melakukan aktivitas yang mestinya kita lakukan dan berbeda setelah kita melahirkan. Setelah melahirkan, kita tuh benar-benar beda banget. Kita punya tanggung jawab baru, yaitu sebagai ibu, yang mana nalurinya itu selalu main ketika anak kita nangis, ketika anak kita tuh butuh nyusuin. Kita itu pasti akan kita pasti pengen untuk care sama anak kita. Itu sudah jadi naluri atau fitrah. Nah, permasalahannya ketika seorang ibu itu tidak siap mental atau dia belum benar-benar siap dalam kondisi itu. Mungkin sebelum melahirkan dia nggak bayangkan bahwa tanggung jawabnya adalah sebesar itu. Dia pasti bakal kaget karena dia punya tanggung jawab yang begitu besar. Setelah melahirkan dia harus punya tanggung jawab nyusui, care sama anaknya, dia harus perhatiin anaknya harus dalam kondisi baik-baik aja, kemudian rewel karena apa. Dan itu posisi kita itu beda banget sama suami kita atau ayahnya, karena emang kita itu adalah orang yang pertama kali dibutuhin sama si bayi itu tadi. Nah, kemudian setelah itu ada penyebab lain, yaitu munculnya rasa takut. Dan aku alami ini sendiri ya. Waktu itu sebelum melahirkan itu biasanya ibu hamil yang udah masuki trimester 3, kalau waktu itu aku mengalami mulai trimester 3, itu biasanya cenderung kayak gelisah, takut, kayak gimana ya, kayak dihantui rasa nanti gimana ya lahiran, terus nanti kalau aku udah jadi seorang ibu aku gimana ya, aku bisa nggak ya ngurus anakku. Itu sih yang waktu itu benar-benar kayak memenuhi pikiran aku. Jadinya aku tuh kayak sampai kebawa mimpi gitu loh, kayak aku bisa gak nih jadi seorang ibu, aku bisa gak nih aku ngerawat anakku, dan kayak mikir aku nanti lahirnya bisa normal gak ya, atau aku harus sesar nih. Nah, itu jadi kekhawatiran tersendiri. Nah, rasa takut ini nih yang harusnya kita bisa redain atau kita bisa turunin sedikit lah setidaknya, sehingga kita tuh harusnya lebih positive thinking supaya kitanya oke, janinnya oke sebelum lahiran, sampai akhirnya setelah lahiran kita tuh lebih siap mental. Jadi rasa takut ini tuh juga berpengaruh, karena takut jadi ibu yang nggak bisa apa-apa, takut jadi ibu yang kurang, takut jadi ibu yang kita nggak tahu kita harus ngapain. Nah, itu rasa takut. Kemudian karena dia kaget dengan rutinitas yang berbeda, dia biasanya kurang tidur. Seorang ibu itu, aku sendiri waktu itu juga karena begadang, karena malam newborn itu, bayi yang baru lahir itu biasanya harus disusui 2 jam sekali. Nah, sedangkan kita kondisi lelah setelah melahirkan, kalau waktu itu aku normal itu lebih capek sih, karena kalau kalian pernah dengar
orang yang melahirkan itu rasa sakitnya itu setara dengan 20 tulang dipatahkan dalam satu waktu. Itu bener. Jadi setelah lahiran itu aku baru ngerasain tuh di malam kedua kalau nggak salah. Di malam kedua itu aku baru ngerasain bener-bener kayak tulangku tuh kayak remuk semua gitu loh teman-teman. Kayak tidur itu rasanya pas bangun tidur tuh kaku. Nah padahal malam-malam setiap 2 jam sekali kita harus nenenin si bayi. Nah itu yang buat kita itu jadi emosinya nggak terkontrol karena kita tuh kurang istirahat. Kemudian ada tanggung jawab yang besar. Nah emosinya tadi juga dapat dipengaruhi dari karena kita nifas. Nah itu kan kondisi rahim kita atau kondisi bagian reproduksi kita itu kayak dia tuh mau pemulihan kayak gitu. Terus dalam kondisi nifas, bayangin teman-teman, biasanya teman-teman waktu haid ya itu suka ngalamin kayak PMS, kemudian suka ada yang marah, ada yang suka gelisah, nggak jelas, terus hatinya nggak enak. Nah masa nifas itu juga seperti itu teman-teman, meskipun itu beda sama haid ya nifas itu, tapi kita tuh emosinya tuh hampir sama kayak orang haid, dan itu tuh lebih parah karena dibarengi dengan sederet penyebab yang sebelumnya. Nah baby blues ini sendiri dia juga bisa disebabkan dari kurangnya dukungan orang-orang di sekitar kita teman-teman. Kayak karena kita baru nih, kalau yang aku alamin, nah aku rasakan ya, karena aku baru, terus kayak kakak ataupun orang tua, ininya orang-orang di sekitar lah yang mungkin notabene mereka lebih tahu atau sudah berpengalaman. Mereka itu sebenarnya mungkin niatnya hanya memberitahu kita supaya kita itu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin saat itu hati kita tuh sedang sensitif. Bayangin aja kalau teman-teman lagi haid terus kesenggol kata-kata temennya atau apalah gitu, pasti langsung rasanya ih kok gini banget ya. Padahal aslinya kalau pas kita lagi nggak PMS atau kita lagi nggak kita dalam kondisi yang baik-baik saja hatinya atau nggak sensitif lah, itu sebenarnya biasa aja. Tapi karena kita tuh lagi kayak gitu hatinya, suasana hatinya atau nggak tau lah, hormon emosionalnya tuh lagi gak stabil, jadinya kayak kok gini sih, kok aku ditegur gini sih, kok aku nggak bisa ya, oh aku tuh masih kurang ya, kayak gitu. Jadi akhirnya tuh negative thinking terus bawaannya. Nah itu kayaknya lebih baik kalau teman-teman ngerasain seperti itu, lebih baik langsung cerita, minimal kayak diungkapin aja apa yang kalian rasain. Kalau waktu itu sih aku cerita ke suami aku, jadi ya mau nggak mau aku harus cerita sama dia, nangis karena awal-awal melahirkan itu tantangannya bener-bener banyak banget sebagai aku ibu baru yang aku gak tahu apa-apa kayak gitu. Dan itu aku rasain. Hanya saja alhamdulillah aku gak sampai disebut baby blues karena aku masih bisa kontrol apa yang aku rasain. Nah itu tadi teman-teman pengalamanku, juga beberapa garis besar penyebab dari baby blues. Semoga teman-teman lebih tahu, jadi lebih paham kenapa sih baby blues itu bisa terjadi, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.